Pengakuan Cyrus tak sabar bela timnas Indonesia. Alumni Piala Asia 2023 yang tak layak kembali ke skuad Garuda. Dua pemain keturunan berebut sejarah baru. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bergerak dalam senyap, Cyrus Margono tak sabar bela timnas Indonesia. Kiper kelahiran Amerika Serikat keturunan Indonesia Iran, Cyrus Margono menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Usai mengaku tak sabar untuk membela skuad Garuda. Melalui unggahan Instagram story pribadinya, Cyrus mengabarkan bahwa proses naturalisasinya segera selesai dengan menunjukkan foto sepatu berlambang bendera Indonesia dengan nomor khasnya 93. Cyrus juga mengucapkan terima kasih kepada staf tenaga ahli Menpora Hamdan Hamidan yang membantu proses dirinya menjadi warga negara Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut mengakui bahwa bisa menerima identitas Indonesianya lagi lantaran dia memiliki kewarganegaraan ganda. Dan Cyrus memutuskan untuk melepas status warga negara Amerika Serikat dan ingin hanya memegang paspor Indonesia. Meski begitu, jika ingin membela timnas Indonesia, maka kiper berusia 22 tahun ini harus ekstra berjuang. Pasalnya ia disebut tidak masuk rencana Sintayong. Hal tersebut pernah diungkapkan oleh mantan exco PSSI Hassani Abdul Ghani, sebab Cyrus mengurus proses naturalisasi secara mandiri. Kendari demikian, peluang Cyrus Margono untuk membela skuad Garuda tidak sepenuhnya tertutup. Pemain berposisi kiper tersebut dapat debut bersama timnas Indonesia U23, yakni di tengah polemik klub yang enggan melepas pemain untuk Piala Asia U23. Cyrus sendiri bisa menjadi pelapis padan bagi Hernando Ari di bawah Mister Gawang. Diketahui Cyrus ini memperkuat klub Liga Super Yunani 2, yaitu Panathinaikos B. Dia bergabung dengan klub tersebut sejak 30 Agustus 2021 dan kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2024 ini. Jika mampu menunjukkan kualitasnya, bukan tidak mungkin Cyrus bakal mendapatkan kesempatan dari Sintayong. Alumni Piala Asia 2023 yang tak layak kembali perkuat timnas Indonesia. Pertama, Dendi Sulistiawan. Dendi Sulistiawan menjelma menjadi langganan timnas Indonesia sejak debut kala menghadapi Kurasyau pada 2022 silam. Namun penyerang asal Bayangkara FC itu sama sekali tidak pernah dimainkan Sintayong di Piala Asia 2023. Berdasarkan performa terkini, Dendi Sulistiawan jelas tidak pantas untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain berusia 27 tahun itu baru saja merasakan hat-trick kekalahan bersama dengan Bayangkara FC di PRI Liga 1 2023-2024. Sebagai seorang pemain yang terbiasa menghuni di lini depan, Dendi juga tidak tajam. Ex-Persela Lamongan tersebut hanya bisa mengemas 1 gol dan 3 assist dari 25 penampilannya untuk Bayangkara FC di musim ini. 2. Witan Sulaiman. Performa Witan Sulaiman juga merosot seiring keterpurukannya Bayangkara FC yang terdampar di pasar klasemen sementara BRI Liga 1. Bersama timnas Indonesia, Witan selalu dimainkan dalam 4 pertandingan Piala Asia 2023. Namun selalu menjadi pengganti di babak kedua. Di Bayangkara FC sendiri, pemuda kelahiran Palu, Sulawesi Tengah itu juga belum pernah mendulang gol maupun assist dalam 6 partai. Posisi Witan dapat diisi oleh Stefano Lillipali yang sedang on fire dengan Borneo FC Samarinda di BRI Liga 1. Ketiga, Edo Febriansyah. Edo Febriansyah bukan pilihan utama di timnas Indonesia. Fullback kiri asal Persib Bandung itu kerap kalah bersaing dengan Pratama Arhan, termasuk di Piala Asia 2023. Edo bahkan sama sekali tidak pernah diturunkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Selain dengan Arhan, pesepak bola berusia 26 tahun itu juga menjadi pelapis Saint Patinama.
Keberadaan Arhan dan Patinama pun dirasa sudah cukup untuk slot back sayap kiri timnas Indonesia. Belakangan ini Edo juga kehilangan tempat utama di Persib Bandung dalam 3 laga terakhirnya di BRI Liga 1. Memukau di Eropa, 2 pemain keturunan berebut sejarah baru. Fakta menarik datang dari 2 pemain keturunan Jesus dan Justin Hubner yang tengah berebut status sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang tampil di 5 kompetisi top Eropa. Mengutip dari laman resmi UEFA, 5 kompetisi top Eropa sampai saat ini ditempati Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, dan Perancis. Jika melihat kondisi sekarang, baik Jesus dan Justin Hubner paling berpotensi merealisasikan sejarah baru tersebut. Sebagaimana diketahui, Justin Hubner saat ini mentas bersama tim muda Wolverhampton Wanderers, di mana bek 20 tahun ini berstatus sebagai Kapten Wolves U21 dan sudah turun dalam 12 laga Premier League 2 2023-2024 dengan koleksi 4 buah gol. Jumlah gol tersebut termasuk kategori tinggi, mengingat Justin Hubner berposisi sebagai pemain belakang. Berkat performa apiknya bersama dengan tim Wolverhampton Wanderers U21, Justin Hubner pun bahkan sudah disertakan ke bench tim senior Wolverhampton Wanderers saat bertandang ke markas Arsenal di lanjutan Liga Inggris 2023-2024 pada awal Desember 2023 kemarin. Jika tampil konsisten, hanya masalah waktu bagi Justin Hubner untuk menembus skuad senior Wolves sekaligus menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang mentas di Premier League. Sementara itu, Jesus dalam trek tepat mengantarkan Venezia promosi ke Serie A 2023-2024. Hingga pekan ke-27 Serie B 2023-2024, Venezia duduk di posisi 2 dengan 51 angka, terpaut 5 poin dari Parma di puncak klasmen. Jika posisi ini bertahan hingga akhir musim, maka Jesus dan kawan-kawan akan ke promosi ke Serie A 2023-2024. Jesus pun menjadi orang Indonesia pertama yang akan tampil di Serie A. Pertanyaan pun muncul ketika bek timnas Indonesia Jordi Amat menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di 5 kompetisi top Eropa lantaran pernah merasakan, yakni atmosfer kompetisi di Spanyol dan Inggris. Namun, Jordi Amat tak masuk hitungan karena saat mengenyam karir di klub-klub Spanyol dan Inggris, bek 31 tahun ini masih berstatus warga negara Spanyol.